Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Putri Cinggesu dari SMPK Alvarez Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan menampilkan cerita dongeng yang berjudul Watu Ngesu. Selamat menyaksikan. Di tanah selatan Paga, pada zaman ketika laut masih menjadi halaman depan kehidupan, berdiri sebuah pemukiman kecil bernama Nuaboro. Dalam bahasa Liau, Nua yang berarti kampung dan Boro adalah pohon siwalan, sejenis lontar yang tumbuh di wilayah tropis dan pesisir kering. Konon katanya, pemberian nama Nuaboro itu lantas banyak tumbuh pohon siwalan yang berdiri tegak menjulang di punggung bukit kecil kampung itu. Nuaboro adalah kampung sederhana orang-orang asli Paga. Rumah-rumahnya berdiri rendah, menghadap laut, beratap daun siwalan, berdinding kayu, dan beralaskan tanah yang hangat oleh matahari. Dari tempat itu, mereka memandang samudra lepas dan membaca pasang surutnya seperti membaca garis tangan sendiri. Tak kala air laut surut, batu-batu tersingkap seperti rahasia yang dibuka perlahan. Penduduk Nuaboro turun beramai-ramai, membawa rembi atau bakul, moro atau akar kubah, dan pekawoka atau tombak, mencari ikan, kerang, dan segala rezeki lain yang ditinggalkan laut. Dan dari sanalah hidup mereka bertaut antara darat dan laut, antara harap dan kerja. Maka Nuaboro dikenal sebagai tempat yang awas memantau laut, tempat yang sunyi namun penuh kehidupan. Hingga suatu hari yang tak lagi terlupakan, cakrawala memunculkan bayangan kapal besar dari negeri Tiongkok. Layarnya tinggi, badannya sadap muatan. Orang-orang Nuaboro menyaksikan dengan takjub dan ingin tahu. Di dalam kapal itu tersimpan lesung, alu, peti-peti biskuit, barang-barang dagangan, bahkan sebuah motor Vespa, sebuah benda aneh yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, laut yang tenang menyimpan luka di kedalaman. Tiba-tiba, air bergolak, angin berubah arah. Dari pusaran gelap, muncul seekor gurita raksasa penunggu samudra yang diyakini dalam hikayat para tetua sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan rahasia laut. Tentakelnya melilit kapal, mengguncangnya tanpa ampun. Jerit kayu kapal terdengar bersahutan bersama gemuruh ombak. Walau-walau kapal itu pun tenggelam. Muatan berserakan dihanyutkan arus menuju pesisir Nuaboro. Lesung, alu, peti, paku, dan benda-benda lainnya terdampar di antara batu dan pasir. Namun, waktu bekerja dengan caranya sendiri. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Semua benda itu perlahan mengeras, membatu, menyatu dengan karang dan tebing. Penduduk tertegun menyaksikan keajaiban alam, sekaligus tanda peringatan itu. Maka mereka percaya laut telah menandai tempat itu dengan kisah yang tak boleh dilupakan. Sejak peristiwa itu, nama Nuaboro perlahan ditinggalkan. Orang-orang mulai menyebutnya Watu Ngesu. Watu yang berarti batu dan ngesu yang berarti lesung. Nama yang lahir dari benda pertama yang mereka kenali di antara batu-batu aneh itu. Lesung yang membatu, terbaring bisu namun sadar cerita. Untuk mengenang peristiwa itu, orang-orang tua menuturkan dalam syair puisi bahasa Liau, dipuisikan saat senja menyentuh batu. Watu Ngesu,
kau kabar dedu, saya mulu kau pembiar dulu. Genangku bedu, ngesu, alu, paku nilai penting. Abe bale sawe dolo bale batu. Syair itu menggema bersama debur ombak, mengisahkan tenggelamnya kapal, berseraknya muatan, dan perubahan segala benda menjadi batu. Maka berdirilah waktu ngesu hingga hari ini, bukan sekedar pesisir yang indah, melainkan hikayat yang hidup. Ia menyimpan jejak pemukiman kecil yang setia pada laut, kisah kapal dari negeri jauh, dan tentang kuasa alam yang tak bisa ditantang. Setiap kali air laut surut, seakan-akan Nuwuara berbisik kembali melalui batu-batu itu, bahwa sejarah bukan hanya ditulis di daun lontar saja, melainkan dibahas oleh debur ombak di atas karang yang tak pernah pergi. Sepenggal sejarah yang membatu, namun tak pernah bisu. Sekian dari saya, terima kasih.